Kalau ketika begini, ngomong sama anak-anak, apa sih yang disebut sukses? Kita semua punya definisi. Karena itu penting menyepakati. Apa itu? Meraih yang direncanakan. Itu aja. Bekal ke depan itu, kalau boleh saya usul, di abad 21 nomor 1 akhlak. Ini nomor 1 ini pondasi ini. Karakter. Nah ini kita tahu nih. Akhlak yang baik. Pondasi. Sesudah itu tambahkan kompetensi. Kompetensinya tambahin tuh. Terutama buat umat Islam. Kemampuan berpikir kritis. Nah umat Islam ini lemahnya di kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif. Beda. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa apapun kemampuan yang mereka miliki sesuai passionnya itu bisa sukses menjadi apa yang kalian mau. Ya, pertanyaannya kalau passionnya dikembangkan kira-kira bisa sukses nggak gitu ya? Ya. Ibu, Bapak, apa sih sukses itu? Ya, jadi kalau ketika begini, ngomong sama anak-anak, apa sih yang disebut sukses? Kita semua punya definisi. Karena itu penting menyepakati. Apa itu? Meraih yang direncanakan. Itu aja. Terserah Bapak Ibu mau merencanakannya apa? Meraih yang itu sukses. Karena itu bagi anak-anak, rumuskan sama-sama. Anak-anak, yang disebut sebagai sukses buat kamu apa? Ibu, ayah ikut diskusi nih. Supaya sepakat nih, sukses itu apa? Sehingga kita punya pegangan. Kalau tidak, yang dimaksud anaknya A, yang dimaksud bapak ibunya B, akhirnya enggak ketemu. Temukan dulu satu. Terus yang kedua, kesempatan di luar kendali, kesiapan dalam kendali. Ingat-ingat nih, kesiapan dalam kendali, kesempatan sering di luar kendali. Jadi bila seseorang anak menyukai bidang tertentu, dia mengembangkan secara serius bidang itu, kelihatan dari mana? Begitu ada waktu dia kerjakan, begitu ada sesuatu yang longgar dia lakukan. Nampak memang dia suka di sini. Lalu orang tua dorong. Kadang-kadang nih, menurut pandangan umum, nilai tertinggi di sekolah itulah yang disebut sebagai sukses. Anaknya senang masak. Saben ada waktu kosong bikin masakan. Bikin ini. Terus Bapak Ibunya, ya Allah punya masa depan gak nih anak ini? Udah gitu lagi-lagi pula. Waduh, ini gimana nih masa depannya? Ibu Bapak lihat aja, anak ini benar-benar sesuatu yang bisa didorong berkembang apa tidak? Lalu Ibu Bapak tanya kanan kiri. Sehari ini Ibu Bapak punya alat ini nih. Ibu punya HP juga kan? Punya sosial media. Temannya siapa di sosmed? Banyak. Pak Hanis ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, kadang-kadang kita banyaknya teman itu apa? Teman SD, teman SMP, teman kuliah. Banyak di sini, tersambungkan. Itu namanya alat canggih untuk merawat masa lalu. Ibu, Bapak gunakan alat ini untuk membangun masa depan. Cek. Mereka-mereka yang berbicara karir, berbicara bidang, itu banyak sekali ahlinya. Sapa, diskusi, orang tuanya tidak boleh kalah. Kenapa? Wong sama-sama di sini dapatnya. Anaknya juga dapatnya di sini, kenapa orang tuanya nggak bisa dapat? Nah, lalu dibimbing. Dan Bapak Ibu sekalian, belum tentu nanti kita akan dukung. Ya udah, kamu nanti terus bidangnya masak, belum tentu. Bidangnya nanti jadi chef, belum tentu. Tetapi mengarahkannya itu dengan smooth. Kalau ternyata menurut Ibu Bapak prospeknya bukan di situ. Karena Ibu Bapak bisa mengarahkan ke tempat yang lain. Tapi intinya pada anak-anak semua ditekankan kesiapan, kembangkan dirinya. Nah,
ada beberapa kasus yang bisa ibu bapak jadikan contoh. Bahannya banyak sekali di luar sana. Siapa dulu mengerjakan apa, akhirnya bisa disebut sebagai orang yang sukses. Perjalanan hidup itu kita semua tahu kok. Dulu ketika saya ngelola di Jakarta, sering sekali ketemu orang tua yang anaknya tidak berhasil masuk SMP favorit, nggak berhasil masuk SMA favorit. Orang tuanya itu merasa ini kelihatannya masa depan anak saya berat, masa depan anak saya suram. Ibu bapak tanya nih Prof. Syafi'i, Ustadz Fatih, memang ketika sudah mau pada kerja ditanyain dulu SMP-nya favorit bukan? Dulu SD-nya favorit bukan? Nggak ada lagi yang tanya itu. Nggak ada. Jadi jangan pernah khawatir dengan persepsi-persepsi sukses hari ini. Dan ibu bapak lihat pendidikan itu jangka panjang. Jangan mengejar kebanggaan hari ini yang bukan bekal untuk anaknya di masa depan. Jadi bekal ke depan itu kalau boleh saya usul di abad 21 nomor 1 akhlak. Ini nomor 1 ini pondasi nih. Karakter. Nah ini kita tahu nih. Akhlak yang baik. Pondasi. Sesudah itu tambahkan kompetensi. Kompetensinya tambahin tuh. Terutama buat umat Islam. Kemampuan berpikir kritis. Nah umat Islam ini lemahnya di kemampuan berpikir kritis. Yang kedua kemampuan berpikir kreatif. Kemudian kemampuan untuk komunikatif. Lalu kemampuan untuk kolaborasi. Ini 4K nih. Kritis, kreatif, komunikatif. Ini disebut abad 21 nih. Kasih bekal, habis itu biarkan terbang deh. Tapi bekalnya udah ada. Iman, Islam, akhlak pegang tuh. Habis itu lepas terbang. Nanti dia akan menclok di banyak tempat. Nanti Ustadz Syafi'i, saya akan nanti kirim sebuah tulisan lama sekali, Ustadz. Peristiwa ketika sebuah pondok pesantren mengalami dilema pada saat anak kiainya itu mendapatkan beasiswa untuk ke sekolah yang tidak biasanya. Lalu pondoknya galau, diizinkan apa tidak gitu. Nanti kalau diceritakan sini nanti kepanjangan. Nanti saya kirim saja, nanti boleh disebarkan untuk ibu-ibu baca. Dari situ nanti bisa jadi hikmah ya. Jadi diceritakan panjang ya Abah ya. Tapi diundang lagi di sesi berikutnya ya. Bisa ya. Dan apa peristiwa itu kemudian membekas. Mungkin Ustadz Syafi'i ingat namanya Surin Pitsuan. Surin Pitsuan itu peristiwa yang saya berikan contoh. Jangan pernah khawatir kalau kita sudah beli pondasi iman, Islam, akhlak, habis itu lepaskan. Tapi kalau belum dikasih pondasinya, takut Bapak sekalian. Nah, pondasinya di mana? Di rumah. Baik, terima kasih Abah ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Abah ya. Masya Allah. Saya jadi nyatat banyak quotes nih ya dari Abah nih ya. Jangan mengejar kebanggaan saat ini, tapi kejarlah kebanggaan di masa depan. Quotes hari ini dari Abah ya. Baik.